Para tuan-tuan guru, sepuh, bini sepuh, karyawan, para karyawan, dan juga khusus yang kami hormati, yang kita hormati, kita muliakan, daripada ketua kita Bapak Warta. Mudah-mudahan beliau sehat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, berkah keluarganya, amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Bapak Muhammad Soleh, dan juga Bapak Hariri dan bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fakir disebutkan namanya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di sini setelah melaksanakan kewajiban yang datangnya dari Allah, yakni sholat fardu, dan setelah sholat fardu kita melaksanakan kewajiban juga, yaitu menuntut ilmu. Ada 3 hadirin jamaah sekalian yang kewajiban Allah kita laksanakan pada hari ini, yakni yang pertama kali dari pagi setelah sholat subuh kita sudah laksanakan sampai detik hari ini, kita masih dipelihara iman dan Islam kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, kita sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, kita menuntut ilmu. Itu adalah fardu yang hukumnya adalah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bersyukur kita semuanya diringankan, yakni hati kita, kaki kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Ada orang yang Allah sesatkan, dia Islam, dia beriman, aku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bernabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seperti kita laksanakan pada hari ini. Itu tandanya bukan dia, bukan Allah, ya, bukan Allah yang mau, tetapi dia sendiri yang tidak diberikan, yaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri yang ingin menyesatkan dirinya ke jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang hambanya Allah yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia senantiasa mengikuti sunnahnya, ajarannya. Ini adalah kita tanda-tandanya, ya, orang yang as-shaimin, yang melakukan puasa, orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sudah, ya, jangan lagi pahala yang kita harapkan. Orang-orang yang berpuasa, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datangnya hadis ini dari Allah langsung Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis qudsi. Kata Allah, ya Malik, Allah perintahkan kepada malaikat yang bernama malaikat Ridwan, iftah abwabal jannah, buka semua pintu-pintu surga, lis-shaimina min ummati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang berpuasa, melaksanakan puasa daripada umatku, yaitu kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di lain sisi Allah perintahkan kepada para malaikat, ya Malik, wahai para malaikat, aglikil jahim, tutup pintu-pintu neraka, lisyaimina min ummati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pintu neraka disuruh tutup sama Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa di antara umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mengenal
lebih jauh lagi, barangkali banyak asatidz, banyak ustadz, banyak kiai yang mungkin bapak-bapak di rumahnya sering mendengar tentang fadilah keutamaan bulan puasa. Tapi di sini kita mau mengupas apa itu Ramadan. Yang pertama, Ramadan harus kita ketahui sebagai orang Islam. Jadi seandainya kita nggak tahu ibadah kita kerjain tapi nggak tahu ilmunya, sama juga kata Nabi, hiya al-junun, seperti orang gila. Lihatin hadirin jamaah sekalian, mohon maaf, orang gila kalau melihat kita sholat dia sholat, kalau kita ngelihat atau kalau dia ngelihat kita sedekah dia bisa sedekah, tapi tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akalnya hilang akal. Begitu juga kita. Kalau kita ibadah nggak tahu ilmunya, ya kata Syekh Az-Zaini Dahlan di dalam kitabnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perkara ibadah kalau tanpa didasari dengan ilmu, ibadah dia ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tahu nih, Ramadan apa sih arti Ramadan? Oh, Ramadan ya bulan Ramadan, Ustaz. Iya, emang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya bulan puasa. Tapi asal kata Ramadan dari mana? Asal kata bulan Ramadan adalah dari romdo. Asal katanya dari romdo, yang artinya yang pertama adalah panas, ya. Panas seperti api yang bisa membakar kayu bakar. Contohnya begini, saya kasih ilustrasi. Ada suatu benda besi yang berkarat berpuluh-puluh tahun ada di dalam tanah. Kita gali, kita korek, ya, sehingga besi-besi itu banyak karat. Ketika besi itu berkarat, kita mau hilangkan karatnya harus dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, kita dengan mudah menghilangkan karat-karat tersebut. Itu yang namanya romdo. Artinya panas yang bisa menghilangkan karat. Artinya apa? Artinya 11 bulan kita dikasih sama Allah umur yang panjang, umur yang sehat, nikmat yang banyak. Didatangkan bulan Ramadan sama Allah untuk apa? Untuk mengikis hati kita, jiwa kita, jasad kita yang banyak karat-karatnya. Datang Ramadan hadirin jamaah sekalian, ya. Jadi istilah Ramadan itu adalah panas yang bisa membakar karat-karat. Sama seperti kita ketika kita 11 bulan dikasih sama Allah nikmat, banyak kotoran di dalam diri kita. Datang bulan Ramadan untuk membersihkan karat-karat yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, bulan Ramadan artinya apa? Bahasanya rondo juga, tapi artinya beda. Rondo artinya adalah hujan, siraman hujan. Kalau di Arab, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu ada surah li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlata syita'i wasoib, ya. Syita musim panas, soib musim dingin. Jadi di antara musim panas mau masuk musim dingin ada namanya turun hujan. Hujan itu yang namanya romdo, ya, yang asal katanya dari Ramadan. Kenapa bisa Ramadan diartikan hujan? Karena tembok yang dulunya putih 11 bulan, ya, sekarang jadi hitam. Banyak dahan pohon, banyak bunga-bunga yang indah yang tadinya berwarna, ya, 11 bulan karena musim panas dia ketutupan sama debu, jadi hilang warnanya. Datang hujan, ya, disirami mereka semua sehingga hitam. Dari tembok yang putih tadi menjadi hitam, menjadi putih kembali. Itulah Ramadan. Ya, ini pengertian daripada bulan Ramadan. Yang poin yang kedua, setelah kita berpuasa dan kita mengetahui apa arti dari Ramadan, ya, kita juga harus tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa ataupun yang menghilangkan pahala puasa kita. Ada dua nih jamaah sekalian.
Yang pertama kalau istilah fikihnya al-muhbitat, yang kedua al-mufattirat. Kalau al-muhbitat ya jamaah sekalian itu bisa menghilangkan pahala puasa, tapi puasanya nggak hilang, tapi puasanya nggak batal. Kalau mufattirat dua-duanya bisa batal, nggak bisa kita dapetin. Yang pertama al-muhbitat. Kenapa dibilang muhbitat? Di dalam kitab Takriratus Sadidah ya, di dalam kitab fikih tersebut yang kita bermazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau al-muhbitat bisa menghilangkan pahala puasa ya, satu, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui ya, dia namimah, ngadu domba, ngompor-ngomporin temannya supaya temannya dapat fitnah. Ada yang begitu di sini Bapak Ibu jamaah sekalian? Mudah-mudahan enggak ada ya. An-namimah. Yang kedua suka ghibah. Ghibah di dalam bahasa, secara istilah bahasa adalah sidqul kalam walau kunta shadiqan. Membicarakan seseorang walaupun engkau dalam keadaan benar. Itu namanya ghibah. Benar dia berbuat seperti itu, kita bicarain ke teman kita. Lagi puasa, hadirin jamaah sekalian. Lagi puasa, makanya pahala puasanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi puasanya batal enggak? Enggak batal. Puasanya nggak batal, hadirin jamaah sekalian. Dua udah, namimah sama ghibah. Yang ketiga berkata dusta ataupun berkata buruk, berkata keji. Kalau di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu aw kama qala Rasulullah SAW. Siapa dia lagi puasa bulan Ramadan nggak bisa meninggalkan zur, sumpah palsu, berkata dusta, berkata keji, berkata jorok, berkata kotor di dalam bulan puasa, falaisa lillahi hajatun. Allah nggak bakalan terima dia punya hajat ketika dia lagi puasa. Masya Allah ya, udah mau jam 3, mau jam 4, mau buka jam 5, ada temennya datang ya, bikin emosi. Kadang-kadang kita lagi puasa, hujannya gede nggak Pak? Hujannya gede ya, banyak banget. Harus benar-benar sabar. Saking nggak terkontrolnya kesabaran kita, ketika kita nggak bisa kontrol ya perkataan kita, keluarlah kata-kata keji dari diri kita. Pahala puasanya nggak dapat, hadirin jamaah sekalian. Sayang nggak kayak gitu? Sayang hadirin jamaah sekalian. Maka ini yang perlu kita ketahui, hadirin jamaah sekalian. Ya, nggak boleh ya berkata dusta, berkata keji, berlaku itu kan sama juga bikin kezaliman terhadap orang, hadirin jamaah sekalian. Ya, kasihan orang yang kita katain tadi sakit hati. Dia bisa ninggalin kita, tapi di dalam rumahnya dia doain kita, sehingga doa al-mazlum ya la yuraddu alaih. Doanya orang yang dizalimin, hati-hati hadirin jamaah sekalian ya, hati-hati. Nah, itulah diantaranya 3. Yang pertama tadi namimah, yang kedua ghibah, yang ketiga berkata keji ataupun berkata buruk dan lain sebagainya. Sekarang yang al-mufattirat. Yang al-mufattirat ini memasukkan sesuatu ke dalam rongga ataupun ke dalam lubang yang 5. Lubang yang 5 mana nih? Kita punya semua. Ya, lubang hidung, lubang mulut, ya, lubang telinga. 3 tuh udah. Lubang kemaluan depan dan kemaluan belakang. Masuk sesuatu ketika lagi puasa, batal dia punya puasa. Dapat pahalanya nggak Ustaz? Ya puasanya aja udah batal, bagaimana mau dapat
bagaimana mau dapat pahala. Tapi yang lebih parah tadi al-muhbitot, ya, puasanya nggak batal, tapi nggak dapat apa-apa. Sayang hadirin jamaah sekalian. Kalau al-mufattirat bagaimana Ustaz? Kalau pakai siwak boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau pakai siwak boleh, tapi dicukupkan sampai jam 11 sampai jam setengah 12 saja hadirin jamaah sekalian. Ya, yang oh ya Bapak silakan. Ya, memasukkan sesuatu itu kan memasukkan sesuatu. Kalau pakai siwak batal nggak? Tidak batal, asal siwaknya jangan ditelan hadirin jamaah sekalian. Kemudian Ustaz, saya mau pergi kemana tuh, keluar kota, kan belum swab tuh antigen. Saya disuruh swab antigen, masukin sesuatu ke dalam rongga hidung, batal nggak? Batal hadirin jamaah sekalian. Ada yang kayak begitu di sini? Ada nggak yang kayak gitu di sini? Mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada, batal, nanti diganti ya di setelah bulan puasa. Dan banyak lagi berjima seorang suami kepada istrinya di bulan puasa. Lagi puasa, tapi kalau malam boleh ya. Di bulan puasa. Bagaimana Ustaz hukumnya? Saya pernah melakukan tersebut dengan istri saya. Ada 3 yang kudu dia membayar kafarah tersebut. Yang pertama, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Yang kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut hadirin jamaah sekalian. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut kuat. Sebulan hari kita ngap-ngapan ya. Sebulan hari ngap-ngapan, keburu pengen, ya Allah kapan ini ya Idul Fitri, udah nggak tahan lagi nih, pengen Idul Fitri, pengen buru-buru Idul Fitri. Somu syahraini mutatabi'aini. Ya. Yang kedua tadi memberi makan orang-orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Bagaimana tuh? Ya traktir aja dah ke KFC deh, kumpulin tuh sampai 60 orang, kasih makan dah tuh. Ya, insya Allah dilunasin gara-gara kita punya pekerjaan yang kudu membayar kafarah tersebut. Yang ketiga saya lupa nih, ya nanti deh. Ya, mudah-mudahan ingat. Terus apalagi hadirin yang sekalian, memasukkan seorang suami dengan istri bercumbu di siang harinya. Ya, itu kan kalau bercumbu bibir ketemu bibir, mohon maaf nih, karena bahasanya fikih, ya kita harus menjurus ke situ-situ. Karena kalau nggak dibilangin, nggak dibicarakan, susah pahamnya hadirin sekalian. Karena fikih harus ke situ. Ya, bercumbunya suami dengan istri itu tertukar antara ludahnya istri dengan ludahnya suami. Kita telat, batal nggak? Batal hadirnya masih kena. Tapi kalau cium bibir aja sih, ya asal istri kita nggak pakai bedak yang sekilo tuh, kita cium nggak masuk ke rongga hidung kita, nggak apa-apa. Ya, itu salah satu yang bisa membatalkan puasa. Pahalanya dapat nggak Ustaz? Pahalanya yang nggak dapat. Batal dia punya puasa. Yang kesekiannya, yang bisa membatalkan puasa adalah menelan sesuatu yang sudah di luar dari mulutnya. Kita bersin nih, mohon maaf. Kita bersin, ludahnya nempel di bibir kita, tapi yang di luar. Mohon maaf, bukan jorok. Ludahnya nempel di bibir bagian luar. Kita jilat lagi, kita telan lagi. Ada yang kayak begitu? Jorok banget tuh orang. Batal hadirin jamaah sekalian. Kenapa? Karena biar kata ludah kita sendiri itu posisinya sudah ada di luar hadirin jamaah sekalian. Ya, yang kesekian kalinya ketika suami dan istri dia lagi bercanda, ya, si suami memasukkan sesuatu ke dalam rongga kemaluan istri, ya,
itu bisa membatalkan puasa, walaupun dengan jari. Ya, lagi bercanda-bercanda gitu, suami istri memasukkannya ke pakai, yaitu pakai jari, batal puasanya. Nah, inilah hadirin sekalian, begitu agungnya, begitu banyaknya rukun-rukun ataupun sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan puasa ini yang banyak kita nggak ketahui hadirin jamaah sekalian. Nanti ini pembahasannya cuma sekedarnya saja hadirin jamaah sekalian ya. Nanti ketika ada pertanyaan, monggo silakan dipertanyakan. Yang poin yang ketiga, keutamaan dari bulan puasa ya. Ini bulan puasa hanya dikhususkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang muslim, orang mukmin, teman-teman kita sendiri ketika lagi bulan puasa, ya dia nggak mau menjalankan puasa, banyak hadirin di jalan-jalan, ya merokok seenaknya saja. Ini orang yang begini nih hadirin nih jamaah sekalian ya, biar ngerti nih. Al-Imam Al-Haddad memberikan penjelasan orang man la yasum bi ghairi uzrin, orang yang dikasih sehat, dikasih tenaga untuk puasa di bulan Ramadan, tapi dia nggak mau berpuasa tanpa ada uzur. Kalau sakit ya uzur, boleh nggak puasa. Kalau lagi berpergian jauh boleh nggak tidak berpuasa. Ini sehat, badannya beriman kepada Allah. La yasum bi ghairi uzrin apa? Maka annama zana bi ummihi sab'ina lailan tatawuan. Orang itu dosanya sama seperti dia berzina terhadap ibunya sebanyak 70 kali 70 malam. La haula wala quwwata illa billah. Ini hadirin, kenapa Imam Haddad begitu kerasnya terhadap bulan suci Ramadan puasa? Ini puasa wajib hukumnya, seperti sholat 5 waktu. Kalau dia nggak puasa, ya terang-terangan nggak sakit apa-apa, nggak ada uzur apa-apa, ibaratnya dia nantangin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah dari Allah, bahasa Betawinya begini. Emang puasa wajib kan? Gue nggak mau puasa, mau apa loh begitu hadirin? Kira-kira begitu. Itu nantangin Allah. Orang yang begini nanti meninggalnya kalau dia nggak buru-buru taubat, insya Allah matinya suul khotimah, mati secara konyol hadirin sekalian. Ya, sehat dia badannya. Saya sering ketemu yang begitu-begitu, ya Allah. Beda zaman kita masih kecil dulu ya, sama orang tua kita, ya sama engkong kita, sama nenek kita. Kalau lagi nggak puasa, malu banget. Makan di jalanan, ya sampai disuruh masuk. Orang sekarang ya Allah, udah kemana imannya hadirin jamaah sekalian? Nih ya, yang menjadi masalah saudara-saudara kita. Makanya kita yang ngerti, kita yang tahu, asal bisa hikmah bil mau'izah, bilangin ya, bilangin. Itu kewajiban kita hadirin jamaah sekalian. Di antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang umat Nabi yang terdahulu, cuma umatnya Nabi Muhammad yang dikasih kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya, kenapa? Karena salah satu di antara riwayat menjelaskan umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, makanya dikasih kemuliaan bulan Ramadan hadirin jamaah sekalian, supaya bisa mensucikan dirinya, supaya bisa bertaubat kepada Allah, supaya bisa diampuni sama Allah, supaya dia minta sesuatu Allah berikan hanya di bulan Ramadan. Bayangin orang yang kita ini, coba saya kasih ilustrasi. Pak Warta tadi ngadain di sini di masjid ini, di mushola ini ngadain big party. Di sekeliling itu ada jamuan-jamuan khusus yang enak-enak, yang megah-megah. Ada kambing guling, ada sate ayam, sate kambing, ada ayam rica-rica, ada ayam crispy, dan segala macam. Ada karedok, ada ketoprak, ada toge asam, ada toge goreng, ada kerak telur, dan segala macam.
Kita karyawannya, bawahan-bawahan Pak Warta cuma ngeliatin itu di musola ada apaan sih itu, kok Pak Warta kagak ngundang-ngundang kita, kendus doang, kecium doang bawa makanannya. Kira-kira yang kita harapin sama Pak Warta apa itu? Kita ngeliat makanan, posisi lapar, kecium makanan, posisi lapar. Kira-kira yang kita lakuin apaan hadirnya mas sekalian? Orang mukmin yang cerdas itu ya dia berpikir bagaimana caranya supaya diundang oleh Pak Warta. Bukan malah mau nikmatin tersebut, bagaimana caranya biar diundang dulu. Jangan ngicipin dulu. Ya. Orang mukmin yang cerdas bagaimana caranya biar diundang sama Pak Warta tadi. Alhamdulillah saya dapat undangan nih. Saya bisa nyicipin apa aja yang ada hidangan di sini. Orang mukmin cerdas begitu. Ibaratnya bulan puasa, Allah kasih hidangan taubat, hidangan maghfirah, hidangan ampunan dari Allah, hidangan bebas dari api neraka, hidangan rahmat kasih sayang Allah. Tapi kita nggak diundang sama Allah. Tapi kita nggak bisa menghampiri Allah. Rugi hadirin. Makanya Nabi bilang, bukan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka, binasa, hancur itu orang. Kalau dia mendapati bulan puasa, cuma nggak dapat ampunan dari Allah. Puasa begitu aja dari kecil. Ya, nggak ada peningkatan dalam dirinya, nggak ada upgrade, nggak ada upgrade dalam dirinya. HP-nya mulu di-upgrade. Ya, tapi dirinya nggak pernah di-upgrade. Nah, sayang hadirin. Kita pengennya mati secara husnul khatimah. Kita cita-citanya masuk surga. Tapi jihad kita sama Allah untuk ibadah bagaimana hadirin? Ini mumpung masih bulan Ramadan yang ke-19, 11 hari lagi hadirin jamaah sekalian. Nggak perasaan kemarin baru sahur sama ibu saya, perasaan baru sahur bareng sama nenek sama istri sama anak saya puasa pertama. Ini udah puasa ke-19 aja, dikit lagi meninggalkan kita nih. Bulan yang sangat agung yang diistimewakan oleh Allah. Masa kita nggak mau istimewakan diri kita? Ayo sama-sama kita upgrade diri kita. Adanya perkumpulan seperti ini, kita bersyukur. Hadirnya sekalian masih ada yang menggerakkan hati kita untuk duduk di majelis seperti ini, supaya kita bisa upgrade diri kita, supaya kita bisa introspeksi diri kita. Ya, di mana lagi selain bulan puasa? Ya, biji salak bisa lembek adanya di mana? Di bulan Ramadan, di bulan puasa. Sampai akar kelapa hadirin, akar kelapa jadi empuk adanya di bulan puasa. Nah inilah hadirin jamaah sekalian, ya, karena dikasih waktu 1 jam, insya Allah ada 15 menit lagi, ya. Saya mau istirahat dulu, gantian jamaah sekalian yang bertanya ditampung dulu, ya. Nanti kalau sudah ditampung pertanyaan-pertanyaannya, ya, sebisa saya jawab, ya. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan kepada Ustaz. Yang pertama tadi masalah kalau orang nggak puasa seperti jinah ke ibunya. Siapa tahu saya lagi ya. Terus kita misalkan tukang dagang, terus ada warteg istilahnya. Terus ada orang beli mau makan di situ, kira-kira hukumnya bagaimana tuh di situ tukang dagang? Apakah seperti menjinahi orang tuanya sendiri? Yang kedua, ada orang kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Tapi puasa nggak tahu ya. Namanya puasa kan yang tahu Allah sama dirinya. Itu bagaimana menurut Ustaz? Yang ketiga apa ya? Mungkin dari konteks tadi Ustaz gitu ya. Di kampung saya itu kalau maghrib terutama ya, banyak anak-anak yang masuk ke musola, ke masjid kami dari umur 5 tahun ke bawah. Jadi kadang-kadang pakai apa namanya? Bukan celana pendek, buat menjaga pipis apa namanya itu? Pempes. Apa hukumnya? Terima kasih.
Ada lagi ini diborong semua nih pertanyaan. Aku mau wakilin kali ya. Satu orang 3 pertanyaan. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat, terus kedua mungkin zakat fitrah. Yang pertama sholat ada makmum masbuk itu biasanya imam sudah selesai, masbuk berdiri lagi makmum. Nah, terus ada jamaah baru, biasanya nih jamaah baru itu datang di sampingnya. Apakah itu padahal si makmum masbuk itu kan niatnya makmum, apakah bisa jadi imam? Terus kedua mengenai zakat fitrah. Mengenai zakat fitrah itu untuk diri sendiri, apakah boleh menzakat fitrahi ke orang tua yang tidak mampu atau mertua yang tidak mampu, boleh kan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 5. Saya jawab dulu ya. Nggak ada yang nyatet, pusing juga saya. Pertama apa tadi itu? Gimana Pak? Warteg siang buka. Warteg siang buka. Apakah dosanya itu menjinai orang tua? Ini hadirin ya. Yang tadi barusan kita bahas itu sama aja orang yang tidak berpuasa. Bahkan orang yang membuka usahanya di siang hari ataupun dari pagi ketika bulan puasa itu sama aja dia memfasilitasi, dan dosanya sama seperti orang yang tidak berpuasa. Ya, tapi kalau dia beli ada uzur, mungkin dia beli untuk istrinya yang lagi halangan, bisa jadi. Tapi kalau dia beli ya makanan buat dirinya sendiri, orang yang jaga selama 1 suapan dosanya dia yang tanggung. Ya, itu dikatakan di dalam sebuah kitab namanya Takriratus Sajidah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Madinah. Orang yang memfasilitasi orang yang tidak berpuasa, dosanya ketika dia lagi ngunyah tuh, berapa kali ngunyah dia makan. Hitungan dosa. Makanya ada tetangga kita, saudara kita yang lagi usaha bukanya nanti dah habis asar, orang kan lagi nyari buka, ya, atau jam 5 atau setengah 5. Nah itu nggak apa-apa, jangan siang-siang hadirin yang sekalian. Kalau di tempat saya itu digeruduk sama masyarakat itu, ya, kalau saya kerahin itu digeruduk semua, makanya dia bukanya beraninya baru habis asar. Yang kedua, orang yang jarang sholat tapi berpuasa. Kalau orang jarang sholatnya bolong-bolong lah ya. Sholatnya bolong-bolong, jangan bilang nggak sholat mungkin bolong-bolong itu, tapi sholat juga. Dia sedekah, dia puasa, ya, kata Nabi as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Ini musola ini tiangnya timplang 2 biji, ya, tiangnya timplang 2 biji misalkan, kan nggak seimbang hadirnya sekalian. Terus kata Nabi, in kubilat sholatuhu kubilat sa'iru amali kulluhu. Kalau dia sholat kemudian ibadah-ibadah yang lainnya dikerjain, insya Allah kubilat sa'iru kulluhu, diterima ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya dapat rekat, dapat nilai pahala dari Allah, dapat ganjaran dari Allah. Tapi kalau dia nggak sholat, wa intarokaha, ya, fatakut bilat sa'iru amali kullu. Kalau dia nggak sholat tapi dia ngerjain ibadah yang lain, niscaya ibadah-ibadah yang lainnya nggak ada manfaatnya. Dia sekalian, dia sedekah,
dia puasa, dia haji, sholat enggak bakal diterima gara-gara ninggalin sholat. Ini hadis dari baginda Nabi ini Pak. Ya, ini mungkin jelas ya. Yang ketiga, Pampers. anak kecil pakai pampers ke musola. Kalau itu niatnya bapak sama orang tuanya atau ibunya untuk mendidik, dia harusnya diperhatikan kembali sebelum dia melangkah ke masjid. Berarti dia bawa-bawa najis ya, nggak boleh hadirin jamaah sekalian kalau bawa-bawa najis, kecuali dia umur 4 tahun udah diajarin untuk tidak memakai pampers, kencingnya udah sendiri, mohon maaf, buang air kecilnya sudah sendiri, nggak pakai nggak pakai dibantuin sama orang tuanya lagi. Yang kayak begitu sih boleh. Makanya kadang-kadang anak kecil susah juga ya, di musola, di masjid kita marahin dosa, kitanya dosa sendiri, jangan dimarahin. Agak kita suruh bikin ini aja suruh bikin sab sendiri di belakang ya, barisan anak-anak kecil. Lihat dulu hadirin, bapak ibunya ngajarin nggak dia nih tentang dia istinja. Kemudian dari kecil umur 2 tahun atau 3 tahun udah dilatih nggak pakai pampers, hadirin jamaah sekalian ya, itu dilihat dari bapak ibunya sendiri. Kalau ibunya bapaknya mau ke masjid aja temen nggak diperhatiin, bapak ibunya nanti yang nanggung dosanya ya. Cukup ya Pak ya. Silakan Bu, gimana tadi? Yang pertama Abu Masbuk. Biasanya Oh masbuk, iya benar. Bung lagi saya ingat ya, saya potong maaf ya. Makmum masbuk kalau posisi kan udah ketinggalan 2 rakaat atau 1 rakaat, berarti dia nambah lagi hadirin sekalian. Tahu-tahu ada teman kita ikut imam, dia makmum, otomatis nggak usah dirubah niatnya. Yang jadi makmum baru niatnya imaman, yang jadi imam gara-gara dia dicolek ataupun teman yang ikut, dia otomatis udah berjamaah, malah bisa dapat 2 tuh Pak. Pertama dia berjamaah gara-gara masbuk, yang kedua dia ada yang mau ikut ya berjamaah sama dia, otomatis dia jadi imam, nggak usah berubah niat itu. Cuma caranya kadang-kadang salah, nggak boleh dicolek, rusak tuh hukumnya. Nggak boleh dicolek. Gimana kan? Udah takbir aja, gedein suaranya, Allahu Akbar. Kan kita kadang dicolek. Kalau orangnya kagetan gimana dipentil? Ya. Misalkan ada yang begitu hadirin, ada orang latahan, ya kan kadang-kadang. Makanya jangan dicolek. Udah bagaimana ya? Duduk diri aja di sampingnya, ya batasnya nih. Kalau kita mau berimam kepada makmum yang masbuk, itu kan udah jadi mantan makmum kan? Orang masbuk itu mantan makmum, boleh jadi imam antara tumit dia dengan jempol kaki kita, jari-jari kita, itu batasannya. Makanya kita takbir yang gede, masa dia kagak dengar ya. Yang dijadiin imam juga jangan grogi, harus berubah niat deh. Salah nanti di situ. Kalau udah berubah niat di dalam sholat ya, dia udah berubah niat tuh. Yang pertama jadi makmum tapi masbuk, berubah niat, batal dia sholatnya mana. Nggak boleh berubah niat. Paham hadirin jamaah sekalian ya? Mudah-mudahan sih paham. Udah minggu 2. Saya belum. Ya Pak. Zakat. Zakat fitrah untuk orang tua yang sudah tidak mampu, harusnya terlebih dahulu kita minta izin dulu sama beliau. Ya, Pak, Ibu, mohon maaf nih, biar zakatnya biar saya yang tanggung. Dan tanya juga ke abang-abang kita, takutnya dia bayarin lagi, ya kan? Secara nggak tahu, atau adik kita mau bayarin juga. Tuh harus ada musyawarah, wasyawirhum bil amri, fa innal musyawir rahmah. Maka bermusyawarahlah. Di antara musyawarah itu di dalamnya menimbulkan kasih sayang. Kalau kita adik kita, abang kita tanya, bang, mohon maaf nih, ada
yang mau dibayarin nggak nih orang tua kita nih zakat fitrahnya, biar saya aja. Kalau dia ditegur kan dia otomatis dituakan, jadi girang dia. Apa sih salahnya girangin orang? Idkhalus surur ala qalbi mu'minin ibadah. Menggirangkan sesuatu ke hati orang mukmin adalah ibadah. Jangan kita berlaku kibir, jangan kita takabur sama diri kita. Wah, saya kan yang paling ini ekonominya, abang saya apa tuh? Jangan nanti ini antara keluarga aja. Timbulkanlah rasa cinta, rasa rahmah, khususnya terutama di dalam keluarga. Yang penting izin dulu, ngomong dulu. Orang kalau ada omongan kan enak, ya. Jadi ada ulun-ulunnya kalau bahasa Jawanya gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab rabbi zidna ilma wal yurna fahma. Mungkin ada lagi, satu lagi nih. Ya. Pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai niat puasa yang nawaitu sama gunung itu apakah harus dibaca setiap sahur ataukah nggak harus dibaca? Karena saya pernah dengar dari Ustaz Agim katanya kalau kita membaca niat puasa itu di awal puasa, nanti dia tuh bisa udah otomatis untuk puasa selanjutnya nggak perlu niat. Tapi ada juga yang saya dengar kalau untuk niat puasa itu harus dibaca setiap sahur, kalau tidak akan mengurangi pahala puasa. Jadi itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Begini pengertiannya ya. Ada niat yang nggak harus dibaca setiap sahur. Kenapa? Karena di awal sudah baca niat. Itu mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hadirnya sekalian. Makanya kita pakai tuh ketika awal bulan puasa, nawaitu sauma syahri kullihi Ramadana fardhan lillahi ta'ala. Itu bahasa Indonesia nya biar gampang. Aku niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Nanti ketika kita lupa mau niat ketika lagi sahur atau habis sahur, ya, kebanyakan rokok, kebanyakan ngopi setelah sahur, lupa niat, otomatis itu masih ada rukhsah sama Allah, masih diterima ibadah puasanya. Kenapa? Karena di awal kita udah pakai taklid Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, ya. Taklid kenapa? Taklid pakai mazhabnya mereka. Kita udah niat dari pertama sampai awal niat puasa Ramadan, begitu pengertiannya. Makanya nggak wajib niat lagi setiap sahur, ya, karena di awal udah niat. Tapi namanya udah kebiasaan kita, ya. Habis tarawih kan ada tuh, habis sholat tarawih doa baca bareng-bareng nawaitu shauma ghadin anak. Ini yang kadang-kadang pulang kerjanya kemalaman nggak sempat tarawih, ya, niatnya tadi itu di awal bulan puasa 1 bulan penuh untuk melakukan puasa, begitu pengertiannya. Nanti ketika dia lupa nggak kudu wajib niat lagi, bukan artinya nggak pakai niat lagi, pakai tetap niat, ya, tetap pakai karena di awal dia udah pakai, jadi dia nggak kudu niat lagi. Seakan-akan dia lupa, sewaktu-waktu dia lupa untuk niat puasa, iya ya, waktu itu saya udah pernah niat. Alhamdulillah dia kalau kayak begitu. Itu hadirin yang sekalian, ya. Ada lagi? Paham? Alhamdulillah. Ya. Itu jamaah Nisa atau jamaah Akhwat, ada pertanyaan? Silakan.